Pekan-pekan menentukan dari BRI Super League, ini sisa 4 sampai dengan 5 pertandingan lagi. Persija kemarin sudah bermain di game week ke-30, Borneo dan juga Persib Bandung akan bermain Om di 5 pertandingan sisa. Tapi sebelum itu ini menarik banget karena ketika kita tapping, Derby Jawa Timur baru selesai. Yeah. Skornya cukup mencolok 0-4 untuk Persebaya Surabaya yang di paruh kedua ini tampaknya cukup bangkit Om. Apakah ini memang karena faktor Tavares yang akhirnya mengambil kursi kepelatihan sehingga membuat akhirnya Persebaya sekarang berada di peringkat 4 klasemen sementara? Ya, pertama gue ingin sampaikan ini pertandingan yang anti klimaks ya. Kita kan pengen kalau derby Jatim ini apalagi melibatkan Arema sama Persebaya yang sejarahnya sangat panjang, pengen itu seru ya. Counter to counter, banyak gol gitu kan. Seperti laga terakhir yang sebelum kejadian Kelabu itu kan juga rame juga. Tapi ya ini mungkin kalau gue lihat kelihatannya memang Arema ini belakangan kan sudah menghadapi banyak partai-partai penting ya. Begitu terakhir ini ketemu Persebaya sekarang, jadi agak sedikit landai gitu. Tapi kalau Persebaya tadi lu sempat singgung, apakah ini ada pengaruhnya Tavares? Gue kira Tavares ini baru menemukan dinamika Persebaya yang sebenarnya. Karena di awal dia masuk sebenarnya memang kelihatan menjanjikan, impresinya bagus ya. Bahkan dalam 6 laga itu gak terkalahkan, 5 diantaranya atau 6 diantaranya menang beruntun. Jadi baru sekarang di fase terakhir ini dia ngerasain ini Persebaya yang dia harus olah benar-benar gitu ya. Karena lawan-lawannya udah beda gitu, lawan-lawannya udah beda. Kalau sebelumnya di awal kedatangannya lawan-lawannya masih di bawah dia, tapi sekarang sudah selevel lah, udah baru mulai kelihatan dinamikanya. Bahkan sebelum laga ini kan Persebaya udah sempat kalah duluan kan ya. Bahkan sempat dua kali kalah, bahkan 5 pertandingan terakhir 3 kali kalah dia. Iya, lawan Persija kalah, lawan Madura kalah, baru kemarin menang lawan Malut dan sekarang menang lagi. Jadi ini menunjukkan bahwa Persebaya masih dalam fase terus menyesuaikan diri ya dengan tipikalnya Tavares. It's okay menurut gue sih, karena gimana pun paling tidak Persebaya ini sudah keluar dari masa buruknya lah sebelum kehadiran Tavares. Jadi kan pelatih kan bergonta-ganti terus tuh ya sebelum Tavares datang, itu kelihatan persoalannya bukan karena pemainnya Persebaya yang jelek sebetulnya, tapi kokinya yang nggak bisa ngolah gitu kan. Dan akhirnya sekarang dia menemukan koki yang tepat, bagaimana Persebaya bisa menampilkan potensi pemain yang mereka miliki dengan, menurut gue skuadnya nggak terlalu dalam ya, tapi Tavares bisa gitu. Ini tepat, kenapa? Karena kita tahu bahwa Tavares ini kan spesialis untuk ngolah tim-tim yang terbatas ya. Sebelumnya kan bersama PSM juga begitu kan. Dan bersama Persebaya dia tahu apa harus dilakukan. Cara mainnya juga awal-awalnya kan mirip-mirip ke PSM, mainnya pragmatis, defend counter, dan dia nggak berubah. Ya, apa namanya, gaya-gaya pelatih Portugal kayak gitu. It's work menurut gue dan oke, bagus gitu. Secara permainan apa yang paling berubah ya Om? Maksudnya dengan ini kan secara materi tim sebetulnya bukan materi Tavares, tapi dia bisa mengolah itu. Apa yang dibuat menjadi akhirnya Persebaya sekarang di peringkat 4 bahkan menggeser Malut United? Iya, disiplin sih menurut gue, disiplin dalam transisi ya. Mereka sangat kompak sekali, sangat solid, terutama saat kehilangan bola. Bagaimana semua pemain punya tanggung jawab yang sama, bahkan lu perhatiin deh Gali itu kan sampai ke belakang ikut bantu, Moreira juga sampai turun ke belakang ikut bantu, itu yang dimensi itu yang nggak ada di era sebelumnya. Jadi Tavares bentuk tim ini kerja sama-sama, bertahan sama-sama, transisi sama-sama, nyerang bareng-bareng gitu. Jadi itu yang membuat Persebaya sekarang jadi lebih kompak, jadi lebih solid, itu yang kelihatan sih. Dan kelihatan dari pertandingan ini ada 2 gol yang dicetak melalui transisi begitu cepat dari Bruno, Rivera dan juga dari Gali Freitas. Iya, luar biasa sih. Jadi ingat masa-masa masih sama PSM. Kan transisi ini banget. Ini tipikal Tavares banget ya? Tavares banget, transisi banget. Dan jujur gue suka dengan gaya main defense counter ini gitu loh. Karena sepak bola itu harus apa ya, ada kontranya gitu. Gak boleh satu paham, satu mazhab, satu metode, tapi juga harus ada anti formulanya. Dan Tavares ini kan sedikit dari pelatih-pelatih yang ada sekarang di BRI Super League yang menerapkan itu gitu ya. Ada juga pelatih yang lebih memainkan sepak bola mengalir seperti Persija, tapi ada juga sepak bola yang seimbang, cenderung pragmatis seperti Persib. Tapi ada yang sepak bola yang agak sedikit ortodoks kayak Tavares dengan Persebayanya. Tapi semuanya works gitu, semuanya. Jadi tergantung lawan siapa yang dihadapi dan bagaimana adaptasi taktikalnya gitu. Om, secara squad tadi lu katakan tim ini sebetulnya tidak dalam, tapi kalau kita lihat di starting 11 sebetulnya ini tim yang begitu baik sebetulnya. Apa yang dibutuhkan Persebaya di musim depan untuk bisa setidaknya bersaing dengan juara? Karena kita tahu Persebaya sebagai tim yang tradisional seharusnya menjadi salah satu kandidat juara di Super League. Iya, sekarang kan agak berbeda kalau menurut gua karena peran pemain asing itu sangat penting. Karena jumlahnya sekarang lebih besar, lebih banyak.
sempat kita bahas sebelumnya berulang-ulang bahwa 7 di lapangan, 9 di line up, terus 11 rosternya gitu kan. Itu kan berbeda dengan sebelumnya gitu. Jadi artinya mereka harus mendatangkan, kalau memang punya ambisi yang besar, mendatangkan pemain asing yang kelas 1, yang grade A gitu. Dan paling tidak 7 pemain utama itu harus grade A gitu. Sehingga bisa terus diharapkan, diandalkan jadi tulang punggung tim. Itu yang Persebaya kurang kemarinnya. Mungkin karena memang startnya agak telat ya. Mereka baru melakukan quote on quote revolusi lah ya, setelah udah babak belur gitu baru didatengin pelatih yang tepat seperti Tavares, tapi pemainnya kan pemain asingnya udah terkadung existing di situ, jadi agak susah. Jadi kalau tadi lu tanya bagaimana musim depan, menurut gue Persebaya harus dari sekarang nih udah mulai membuat planning panjang. Kalau memang targetnya juara ya harus lebih kuat kapitalnya gitu, suka nggak suka, karena memang tuntutannya itu sekarang. Pemain asing sangat menentukan bagaimana warna sebuah tim gitu. Melihat Arema FC sendiri, walaupun gue katakan di fase kedua lebih baik ya Om ya, secara raihan poin dan juga secara permainan setelah kedatangan sejumlah pemain, tapi lu lihat bagaimana Arema di musim ini? Ya Arema sebenarnya ini tim yang agak nanggung sih ya, karena memang kan dari sisi komposisi pemain juga nggak terlalu kuat ya, nggak terlalu dalam, terus pemainnya juga relatif medium lah, menengah aja gitu, nggak ada yang spesial. Mungkin Dalberto yang sangat mencuat gitu ya, tapi nggak bisa ngandelin 1-2 pemain tertentu ya, Dalberto, Valdeci ataupun siapa lagi tadi, pemain-pemain yang kalau mereka absen, nah itu masalah gitu kan. Itu yang dihadapi oleh Arema menurut gue. Jadi kedalaman skuad itu sangat terbatas, sehingga mereka juga susah juga untuk bisa meng-create taktikal yang varian gitu kalau memang stoknya terbatas. Tapi tadi gue setuju kata Glenn, mereka udah sampai di level ini udah bagus gitu, karena mereka bereaksi di putaran kedua ya, mereka bereaksi, mereka termasuk mengunci tim-tim besar gitu ya, seperti misalnya mereka kemarin bisa nahan Persib Bandung, itu kan menunjukkan tim pertama yang bisa mencuri poin dari GBL lah. Iya, luar biasa menurut gue. Mereka mainnya yang gak istimewa, memang mereka hanya bertahan aja gitu kan. Tapi bertahan itu istimewa jadinya karena susah untuk ditembusnya. Karena mereka fokus, konsentrasi, dan mereka tahu mereka gak mungkin main terbuka lawan Persib misalnya gitu ya. Atau lawan Persija gitu misalnya harus bermain open, gak mungkin. Mereka pasti mainnya agak tertutup dan mereka berusaha untuk memaksimalkan potensi yang mereka punya. Ya syukur-syukur mereka bisa ambil poin dan mereka berhasil gitu kan. Kalau kemarin masalahnya, agak sedikit nyenggol Persib ya. Itu Persib nggak beruntung aja sebenarnya. Karena kan ada satu peluang emas terakhir Beckham. Itu kalau gol selesai itu Glenn, 1-0 cukup. Itu yang membuat perbedaan. Tapi kemarin nggak terjadi perbedaan itu karena ya itu satu peluang itu gagal gitu. Pertahanan Aremanya yang bagus atau memang Persibnya tanpa kreativitas kemarin? Kalau gue lihat Aremanya ya, ada unsur Persibnya memang sedikit kurang kreatif, tapi Aremanya ini istilahnya bener-bener kemarin tuh baja banget bertahannya gitu loh. Mereka fokus dalam gitu, terus semua pemain konsentrasi bagaimana nggak kebobolan, yang penting nggak kebobolan. Jadi orientasi mainnya itu mereka bukan curi gol, tapi bagaimana mereka keluar tetap bawa poin gitu. Jadi fokus mereka bertahan. Ya memang Persib sendiri agak stuck ya, terutama setelah Tom Hai keluar. Kalau gue lihat tuh ya itu mulai kelihatan, mulai terasa ya. Gue khawatir mereka agak jenuh juga gitu. Yang kedua juga sudah banyak tim mulai membaca cara bermain Persib, termasuk siklus pergantian pemainnya juga udah mulai dibaca. Pasti kalau misalnya Tomai keluar ada Malis yang masuk misalnya. Atau kalau William keluar pasti Beckham yang masuk. Kayaknya udah dibaca gitu ya. Termasuk Kastel nih pasti di ujung-ujung nih gitu. Nah itu yang pola-pola kayak gitu seperti udah mulai dipelajari, dan gue rasa Arema sukses dalam analisa sebelum pertandingan sih. Dan satu kredit untuk Frigieri yang kemarin mendapatkan man of the match tuh luar biasa. Itu luar biasa. Luar biasa. Gue juga salut tuh, jarang-jarang tuh kiper lawan Persib dengan gempuran yang sangat masif bisa bertahan sampai akhir tuh. Wah jarang-jarang. Apalagi itu di kandang Persib. Walaupun Frigieri juga punya momen yang tidak begitu baik untuk Bobotoh di final Championship ketika berseragam Madura saat itu. Dia juga salah satu pemain yang menonjol dari Madura United. Tapi apa yang membedakan Om? Karena saat di pertandingan sore hari ini akhirnya Frigieri harus kalah dengan 4-0. Apakah tadi pendekatan bermain yang kalau kita lihat di babak pertama kedua tim saling lebih bermain hati-hati, di babak kedua akhirnya ada celah yang akhirnya membuat Persebaya unggul terlebih dahulu, sehingga membuat akhirnya Arema mau tidak mau mereka harus keluar menyerang. Ya kan itu kalau kita perhatikan gol-gol itu terciptakan di babak kedua akhir ya. Itu kan berarti kan endurance persoalan kan ya. Tadi makanya gue sedikit singgung, jangan-jangan Arema itu sudah
klimaks saat mereka tahan Persib. Kan fase atletis kan ada begitu Glenn. Tok pasti ada sedikit turun gitu kan. Nah, kemarin klimaks lawan Persib mereka udah sukses tuh sampai benar-benar istilahnya tuh keringet terakhir lah mereka bisa. Maka begitu lawan Persebaya, lawan yang derby yang sangat penting, mereka coba untuk melakukan hal yang sama yang nggak kuat, nggak mampu gitu. Di fase akhir ya udah mulai agak fatigue kan. Terus Persebaya juga transisinya bagus banget gitu loh. Jadi terus gitu. Ya udah 1 lepas, 2 lepas. Udah gol ketiga udah kill the game. Udah hilang permainannya terus ya ini menunjukin bahwa memang tidak bisa tim seperti Arema itu bisa Konsisten. pick to pick gitu nggak bisa. Karena kan mereka sebelumnya menang lawan Persita, terus menang lawan Persib, nahan Persib Bandung. Jadi 3 game itu mereka all out semua gitu loh. Jadi sore ini ya gue mesti katakan Arema nggak seperti versi terbaiknya gitu. Meskipun memang kita lihat Persebaya juga lagi di performa yang baik. Iya. Mencuri poin dari dari Malut itu salah satu hal yang luar biasa. Ya. Biasa. Itu juga nggak lepas dari Malutnya udah mulai agak Kendor juga ya. kendor juga. Itu faktor apa ya? Faktor fisik pemainnya. Karena kita tahu kan memang Piralnya ini kan secara usia memang cukup senior. Ya kalau gue bilang Malut itu terlalu mengandalkan pemain-pemain asing tertentu. Bahkan boleh kita boleh kita kristalkan gitu ya 4 pemain asing. Ya. Ciro, DDS, kemudian Gustavo Franca, terus sama Tyron Del Pino, udah itu. Terus juga performa sama Sayuri Brothers. Dan mereka bermain semuanya permainan mengitari 4 pemain atau 6 pemain ini begitu. Jadi orbitnya ada di mereka gitu. Ketika mereka sedang off day, apalagi di depan ya Cironya misalnya absen atau DDS lagi off day gitu, udah terpengaruh tuh karena mereka nggak punya opsi lain, nggak punya solusi lagi gitu. Apalagi kalau Yakobnya juga lagi tumpul misalnya, udah. Jadi kalau tim yang terlalu mengandalkan pemain-pemain tertentu, it's work tapi di beginning gitu, di awal ya. Tuh, begitu pas udah ini kan maraton panjang, pasti mereka ada fatigue-nya juga, ada turunnya juga karena itu nggak bisa digantiin sama yang lain. Iramanya berbeda kalau ada pergantian, itu membuat mereka nggak stabil. Itu yang sekarang terjadinya justru di ujung-ujung Malut ini, di ujung-ujung musim Malut ini gitu. Persija termasuk tim yang seperti itu nggak? Mengandalkan pemain-pemain tertentu? Sebenarnya ya itu ada, tapi sebetulnya Persija tuh main pakai sistem sebenarnya Glenn. Sistemnya kan kita bisa potret dari bagaimana mereka mengandalkan pemain-pemain Brazil ya. Ada 10 pemain Brazil di situ. Itu kan sebenarnya udah jadi potret bahwa mereka akan mainnya ya dengan main terbuka, main menyerang, main sepak bola mengalir gitu kan. Mengandalkan pemain-pemain yang secara budaya, secara kultur, engagement tuh mereka udah bisa gitu ya, udah nyetel sendiri. Itu udah ada potretnya sebenarnya. Tapi yang kurang dari Persija itu bukan karena filosofinya gitu yang terlalu naif gitu, nyerang-nyerang terus gitu ya, enggak. Tapi mereka banyak menyanyiakan peluang. Kalau gue perhatiin dari banyak peluang yang mereka ciptakan di game-game yang penting. Misalnya lawan Borneo ketika mereka udah leading 2-1 gitu ya. Mereka tuh gak mau main bertahan aja udah gitu. Kan udah 2-1 gitu, ngapain main terbuka, main polos gitu ya. Itu yang akhirnya mereka kehilangan poin, jadi 2-2 misalnya. Terus kemarin juga mereka ketika lawan-lawan mereka agak stuck, misalnya Persibnya ketahan gitu ya, terus Borneo sempat ketahan, Persija juga ikut ketahan gitu ya, dan termasuk kalah lawan Bayangkara, mereka sudah leading juga. Nah, peluang-peluang itulah yang mereka tuh miss gitu loh, bukan cuma dari kesempatan mereka mencetak gol banyak dan peluang yang nggak bisa dikonversi sebanyak peluang yang mereka ciptakan, tapi juga peluang-peluang lawan yang rival yang terselip, yang ketahan, mereka nggak bisa ambil momentumnya. Itu yang menurut gue jadi kekurangan Persija gitu. Tapi ada perubahan nggak yang dilakukan si pelatih setelah kalah dari Bayangkara? Karena kita lihat setelah dari Bayangkara itu Persija yang biasanya di 2-3 pertandingan sebelumnya ini selalu kebobolan di menit akhir, ini tampil cukup stabil Om. Bahkan kemarin mengalahkan Persis Solo dengan skor telak 4-0. Iya, ya gue setuju sih. Sepertinya itu menjadi pecutan ya ketika pas kalah dari Bayangkara. Bagaimana Marcio Sosa nih coba untuk regroup lagi timnya, tujuannya mau seperti apa. Karena sejak kekalahan itu Persija praktis sudah mulai agak tercecer ya dari perburuan. Sehingga mereka gak boleh lagi miss di game-game berikutnya. Makanya mereka push betul supaya mereka gak lagi menyanyiakan kesempatan, menyanyiakan peluang gol. Karena mereka punya pemain-pemain yang sangat kreatif gitu ya. Pemain-pemain yang sangat tajam, sangat agresif, ambisius boleh dibilang. Jadi mereka harus maksimalkan itu dan mereka buktikan gitu ya. Mereka ya yang sayangnya cuman oke lawan PSBS nggak terlalu bisa di inilah ya. Tapi lawan
Persebaya itu, kelihatan kebangkitan Persija di situ kan, menang 3-1 terus lawan PSBS dia menang, tapi kemarin ketahan juga sempat lawan PSIM Jogja, iya. itu agak sedikit turun lagi. Makanya kemarin sebelum laga kalau Glenn lihat tuh ada cuplikan video ketua The Jack, Diki Sumarno. Itu dia memberikan ultimatum kepada skuad Persija gitu ya. Ada satu backgroundnya kayak di salah satu koridor gitu, dia bilang kalian itu kalian tidak merasa bahwa apa ya arti bintang di dada gitu, bahwa kita semua supporter sudah mendukung kalian bla 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 gitu loh ya, tapi kalian menyanyiakan kesempatan, kalian membuang-buang peluang ketika lawan-lawan kita atau rival-rival kita mereka terhenti, kalian juga ikut terhenti. Maka di laga kali ini bagaimana caranya kalian harus menuntaskan semua sisa perjalanan ini dengan kemenangan. Nah itu mereka buktikan kemarin, maka lawan Persis Solo mereka ngamuk banget. Mereka mainnya luar biasa gitu ya, lepas gitu seperti dari beban. Dan itu gue pikir jawaban yang bagus sih. Tinggal nanti di laga-laga berikut ini, karena kemenangan lawan Persis Solo itu sebenarnya nggak ada artinya apa-apa kalau di sisa laga mereka juga kembali nggak stabil, Glenn. Karena kan dibanding Persib sama Borneo, Persija yang nggak boleh sama sekali kehilangan poin satu pun di sisa laga ini, karena mereka gapnya lumayan tuh untuk bisa nyampe ngejar ke Borneo dan juga ke Persib. Gitu. Tapi masih ada peluang untuk juara nggak ya untuk Persija di musim ini? Peluang ada, walaupun menurut gue mungkin 30-40% lah ya, karena posisi Borneo sama Persib tuh udah established di atas gitu ya. Juga mempertimbangkan lawan-lawan mereka, Glenn. Lawan-lawan mereka itu relatif mereka bisa lebih banyak mengambil pundi-pundi dibanding Persija misalnya gitu ya. Dan poin mereka sekarang udah leading 4 kalau nggak salah ya. 4 poin kan. Kalau kita lihat di klasmen ya 66 dan 62, 4 poin. Dan Persija sudah 30 game. Sementara Borneo sama Persib masih 29. Jadi kalau diratakan gitu sama-sama 30 dengan asumsi bahwa Borneo dan juga Persib di laga berikutnya adalah menang, kan jedanya jauh lagi kan. Jadi itu yang gue kira membuat persentase Persija agak sedikit turun. Bukan berarti nggak ada sama sekali peluang, karena dengan sistem 3 poin untuk sebuah pertandingan, nilai kemenangan itu menjadi sangat krusial sekali. Misalnya gini, Glenn, kenapa Persib kok cepat banget seolah-olah tiba-tiba disusul sama Borneo ya? Cuma karena mereka 2 kali seri, Glenn. 2 kali seri mereka kehilangan 4 poin. Lebih baik sekali menang sekali kalah dibanding 2 kali seri, iya kan? Itu yang terjadi di Persib karena mereka banyak serinya. Kalau gue perhatiin dari rentetan game-game Persib itu ya, ini mereka nih serinya itu 1, 2, 3, 4 kali seri dari 9 laga. Berarti kan mereka kehilangan 8 poin, Glenn. Itu yang makanya membuat mereka tuh tanpa terasa tiba-tiba kebalap gitu. Dan Borneo tuh tenang aja gitu kan, karena Borneo kan selama ini nggak sebelumnya ini kan Borneo nggak jadi pembicaraan ya, nggak jadi pusat perhatian kan, orang kan membahaskan Persib. Borneo-nya nggak ada tekanan, tak naik dia. Dan lawan-lawannya memang mereka udah yang kuat-kuatnya udah mereka jalanin. Sekarang mereka tinggal lawan yang boleh dibilang ya mereka tinggal pungut hasilnya aja gitu. Artinya bisa dikatakan Persija itu sebetulnya pressure-nya ke diri mereka sendiri, Om ya? Ya, bener. Pressure Persija pada diri mereka sendiri karena itu tadi, Glenn, mereka kalah dari tim yang harusnya mereka nggak kalah gitu ya, kayak lawan Bayangkara, terus mereka lawan Semen Padang juga kalah dulu ya. Jadi itu udah kalah lawan tim-tim yang harusnya nggak bisa apa yang harusnya mereka kalahin, kayak lawan Arema mereka malah kalah gitu kan, yang gitu-gitu. Jadi kekalahan-kalahan yang di luar estimasi mereka, itu yang membuat mereka agak berat untuk sekarang ngedakinya gitu. Gimana soal ini, soal pemain-pemain barunya? Karena kalau kita lihat memang di 2-3 pertandingan terakhir ini kayak pemain baru Jen Mota, Pau Ricardo itu baru akhirnya bisa settle. Sebetulnya itu memang kan salah satu kelemahan Persija di pertengahan musim adalah mereka secara kedalaman squad itu tidak begitu baik. Sehingga didatangkanlah pemain sebanyak itu dan pada akhirnya di akhir-akhir ini mereka baru bisa settle gitu. Apakah itu bisa menjadi booster Persija untuk bisa setidaknya menjaga asa juara, karena mereka masih akan bertemu Persib juga di 2 pekan ke depan. Iya betul. Ya kalau menurut gue udah agak berat ya, bukannya nggak mungkin tapi agak berat karena untuk membentuk chemistry dan juga siklus ataupun kesinambungan tim dengan datangnya pemain-pemain baru itu, menurut gue Persija agak telat adaptnya gitu loh, penyesuaiannya agak telat. Jadi di saat harusnya yang pemain-pemain baru ini bisa cepat masuk gitu ke dalam ritme permainan dari Persija yang sudah eksis duluan, ternyata ya sampai sekarang masih belum
konsisten gitu ya. Sebenarnya kan hal yang sama juga dialami Persib juga kan. Kayak Kastel, terus siapa namanya Kurzawa kan sama kan. Cuma Persib kan pemain-pemain utamanya kan udah relatif apa ya kebentuk gitu. Kalau di Persija ini memang sangat kelihatan sekali kalau pemain-pemain asing tertentu itu misalnya kan ada momen di mana di saat Alano kemudian Aladin itu absen gara-gara akumulasi kartu. Kan yang kayak gitu-gitu tuh yang membuat Persija akhirnya oleng gitu ya dan penggantinya nggak cukup gitu ya. Juga ya ini dilema Persija juga sih. Di satu sisi memang mereka bisa mengorbitkan pemain-pemain muda yang punya kualitas bagus ya. Tapi ada momen-momen juga di mana di saat-saat krusial mereka butuh pemain-pemain yang senior, mereka butuh pemain yang pengalaman yang notabene lokal gitu ya. Yang itu kurang gitu loh. Itu yang kurang. Kan praktis Persija lokalnya kan yang konsisten itu kan ya mungkin Rido aja gitu kan. Selebihnya kan Madoni kan. Jadi selebihnya kan cuma sebagai quote on quote ban serep gitu ya. Ya mungkin dulu masih ada nama BP, masih ada nama Ismet, masih ada nama Andre Tani, tapi Andre Tani pun sekarang ya udah serep musim juga. ini udah jadi kiper kedua juga. Itu juga makanya gue bilang tadi agak berat ya karena ternyata pergantian pemain-pemain ataupun juga penambahan pemain baru Persija itu juga nggak cukup bisa masuk, nggak cukup bisa ngeblend langsung gitu ya, dan nggak cukup bisa menyelesaikan problem ketika Persija kehilangan beberapa pemain pilarnya karena cedera, karena akumulasi dan lain-lain gitu. Kalau kita bandingkan dengan para pemain yang masuk ke Borneo di putaran kedua, secara adaptasi cukup mengejutkan karena begitu cepat Om. Baik itu si siapa Obieta, terus ada beberapa pemain juga pemain asing yang masuk menggantikan Juan Villa tapi dari awal musim dia. Oh dari awal musim. Musim dia. Bagus itu. Iya. Ya itulah memang Borneo nih ini ya misteri ya. Dan pertahanan mereka tuh bagus loh. Menarik mereka. Jadi gini, kalau gue lihat gue pernah ngomong di mana ya, ada di salah satu kanal juga bilang Borneo tuh kalau mau juara dari dulu gitu loh. Karena Borneo itu pemain asing bagus-bagus gitu. Tapi somehow tiba-tiba di tengah musim hilang gitu kan. Tiba-tiba mainnya dilepas kayak zamannya Pato, zamannya Lili Pali itu kan peak banget itu. Ketika mereka kemarin sempat 2 musim lalu ya juara Championship regular series itu kan juga sebenarnya ya kalau mau jujur harusnya itu momentum mereka mau juara gitu kan ya. Dan sekarang pun juga lebih dekat lagi nih udah mereka tinggal bagaimana jaga konsistensi aja dengan lawan-lawan tersisa ini karena kalau gue lihat lawan-lawan yang mereka hadapin kan relatif lebih mudah lah quote on quote dibanding yang dihadapi Persib atau Persija kan. Kalau Borneo kan besok lawan Kediri kan ya. Lawan Kediri. Walaupun mereka masih melawan Bali sama Malut. Yes. Tapi lawan Malut itu kan di akhir Glenn. Di akhir dan kita akan lihat ceritanya kayak gimana. Karena hitung-hitungannya mungkin nanti di antara Persija dan Persib pasti akan ada yang kehilangan poin kan. Karena mereka bertemu kan. Nah itu yang menurut gue Borneo akan sulit untuk diganjalnya di situ. Karena lawan yang dihadapi gak seperti Persija ketemu Persib, tapi kan yang tadi lu bilang paling berat lawannya Bali. Selebihnya kan Kediri, kemudian Persita, Jepara dan terakhir Malut. Nah, kalau Persija sama Persib ini mereka saling menghilangkan poin, tentu dengan asumsi dengan skenario Borneo menang terus gitu ya di sisa akhir laganya kan mereka yang ada di atas nantinya kan, tinggal di laga terakhir. Nah, kembali lagi tadi ke pertanyaan lu Borneo itu kenapa momen mereka ini nggak pernah datang gitu. Nah sebenarnya tinggal kemauan mereka, willingness dari mereka. Kalau gue lihat Borneo ini tim yang paling komplit sekarang Glenn. Tim paling komplit karena mereka punya pertahanan yang solid, terus mereka punya 2 gelandang yang benar-benar ini menurut gue double steal lah ya. Rivaldo Pakpahan sama Kehiroshi luar biasa. Terus mereka juga punya magical person ya sekelas Peralta itu pemain walaupun ditempatkan sebagai flanker tapi sejatinya dia free roll, dia bisa main-main aja dan bisa dia menjadi arah permainan yang diinginkan Borneo lewat kaki dia. Terus juga di depan tiba-tiba Obieta udah bikin 5 gol kalau nggak salah, baru datang kemarin bisa langsung nyetel gitu. Ini yang membuat Borneo tuh sekarang malah jadi di pole position menurut gue walaupun secara head to head Persib masih di atas, tapi tadi gue bilang karena laga-laga Borneo ke depan itu relatif lebih ringan dibanding Persija sama Persib, ya Borneo menurut gue punya peluang jauh lebih besar untuk menjadi juara musim ini dibanding musim-musim sebelumnya gitu. Kalau dibandingkan Persib, lebih besar mana peluangnya? Kalau gue bisa ngomong Persib kalau udah ketemu Persija, peluangnya sejauh mana?
Kalau sekarang masih sama. Karena sama itu dalam konteks nilai Borneo sama Persib sama. Kemudian jumlah pertandingan mereka juga sama gitu ya. Dan Persib masih unggul dari head to head gitu. Jadi gue belum bisa prediksi sekarang, kecuali nanti setelah Persija lawan Persib seperti apa. Kalau Persib bisa menang sama Persija, Persib yang mungkin peluangnya juara. Oke. Om, menarik ketika lu tadi menyebut nama Peralta. Karena Peralta kita tahu menjadi tumpuan dari Borneo di 11 pertandingan mereka unbeaten di awal musim. Iya. Lalu sempat terbaca akhirnya ketika Peralta dijaga oleh 2-3 orang, akhirnya Borneo sempat agak shaky walaupun saat itu juga kita tahu Pak Pahan sempat cedera, Om. Ya, itu yang tadi betul. membuat akhirnya stabilitas di lini tengah dari Borneo sempat terganggu gitu. Ya. Cuman tapi apa yang membuat akhirnya di paruh kedua ini terlihat Peralta ini bebannya walaupun masih dominan ya, tapi tersharing dengan Juan Villa, ada Obieta di situ. Ada Taktikal apa yang berubah? Itu dia Glenn, pemain pertama gini gue mau bilang bahwa DNA-nya ataupun juga perjalanan dari Borneo itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa mereka punya ambisi untuk jadi juara ya. Karena di 9 laga pertama musim ini mereka di pimpinan klasemen loh. 9 pekan loh gitu. Tapi somehow seperti Borneo pada umumnya selalu di tengah-tengah tuh mereka agak shaky, agak turun naik ya, ada persoalan ini ina inu gitu lah ya. Terus tiba-tiba main bagusnya lepas gitu kan. Terus kemudian tiba-tiba mereka mendatangkan pemain baru yang out of the blue gitu bisa langsung ngangkat tim ini gitu loh. Astina, terus Caio Nunes, terus Obieta, kok bisa langsung nyetel gitu ya. Dan tadi lu tanya ya, kenapa kok sekarang mereka bisa bounce back. Di saat sekarang semua pemain intinya itu dalam kondisi yang fit Glenn. Dan semua ada di lapangan gitu loh. Di saat dibutuhkan mereka semua available. Itulah misterinya kompetisi ya. Misteri kompetisi itu. Kita ya sama lah kayak Arsenal sama City kan ya. Itu kan misterinya gitu ya. Di saat-saat dibutuhkan ada aja ya tim-tim yang tadinya diunggulkan keseleo gitu ya. Kesalip sama ataupun kehilangan pun dari lawan-lawan yang enggak gitu. Terus tiba-tiba ada pemainnya yang mengalami cedera lah. Inilah gitu. Tapi sementara lawan sebelumnya yang tidak diperkirakan bahkan bounce back seperti Borneo misalnya, tiba-tiba mereka datang dengan pasukan baru, mereka bisa langsung nyetel semua pemain utama yang sebelumnya mengalami cedera terus bisa kembali pulih. Terus Peralta seperti punya dukungan yang luar biasa karena sekarang Peralta nggak bisa dijaga Glenn, ketika Astina, Caio Nunes, terus Obieta itu dalam posisi yang perform, susah mau jaga siapa gitu. Dia apalagi mainnya sangat luar biasa ya sama Kasambu di sektor sebelah kiri itu. Mereka fluid banget. Perotasiannya itu yang menyulitkan. Sehingga Borneo tuh nggak selalu mengandalkan Peralta harus bikin gol kemudian menang, enggak gitu. Yang penting Peraltanya dalam performa yang bagus, dia memberikan kontribusi entah asis, entah pergerakan, entah inspirasi gitu. Yang lain bisa bikin gol. Itu yang buat Borneo istimewa menurut gue. Padahal sebetulnya sebelumnya ada Vinicius dan Joao Maicon sebetulnya secara kualitas asing itu lumayan bagus Om. Tapi apa yang membuat akhirnya Obieta ini sama Peralta lebih jalan dibandingkan dengan Peralta dengan si Vinicius? Ya, itu lebih ke urusan dapur sih ya. Gue nggak bisa analisa. Chemistry itu. Ya itu pasti ada hitung-hitungannya lah, ada analisinya lah. Pasti ada kotak Pandora yang kita nggak bisa buka, itu misteri banget memang. Kita di luar kan cuma ngelihat, itu pemain bagus kenapa dilepas gitu ya. Karena itu salah satu transfer yang membingungkan gitu. Dan itu sempat yang jadi kita agak ragu ya, nih Borneo serius gak sih ini mau ngejar juara gitu kan. Ternyata penggantinya itu yang datang, wah luar biasa. Berarti hebat nih direktur olahraganya nih. Bisa cari bagaimana komposisi yang pas, terus maduin gitu ya, membuat kimiawi yang smooth dengan pemain yang sudah ada gitu ya. Terus arah permainannya bisa tetap sesuai dengan ininya mereka, targetnya mereka. Terus pelatih juga Lafundes sepertinya enjoy banget dia bisa mainin semua formasi gitu ya. Cuma di luar dari semua itu Glenn, menurut gua kunci mereka itu sebenarnya ada di 2 gelandang ini Glenn. Setuju. Itu luar biasa karena sehebat apapun Peralta untuk menari-nari, membuat kreasi, kemudian sehebat apapun finishing yang dilakukan oleh Obieta, terus kinerja dari Astina, terus Kasambu, tapi kalau nggak punya gelandang badak 2 ini ya, si Hirose sama Papahan bocor-bocor juga saat transisi. Ini kan selalu 2 pemain inilah yang menjadi kunci, menjadi filter, menjadi dam istilahnya ketika pas para penyerang-penyerang Borneo ini sudah ketinggalan, mereka lah yang bisa langsung cover. Terus ada momen di mana ketika saat menyerang mereka tiba-tiba jadi back di belakang. Jadi ini mereka benar-benar menjadi metronom yang sesungguhnya menurut gue dari perjalanan Borneo di akhir musim ini gitu. Dan melapisi Christoph dan Nadeo juga yang tampil luar biasa karena di 2 pertandingan terakhir gue nonton Borneo
Nadeo itu tampil luar biasa Om. Iya. Di PSM dia save berapa kali, bahkan kemarin ketika lawan Padang ada satu peluang Padang di awal Iya. laga juga dia save gitu. Iya, kalau mau diulas di setiap kompartemen pasti semua punya nilai plusnya lah ya. Ya ini komplit lah, tim ini sebenarnya lah komplit. ya. Cuman dari semua itu yang paling memang menjadi rohnya itu memang di gelandang sih ya, di dua pemain ini. Nadeo memang akhirnya wajar ya kalau dia dipanggil karena memang penampilannya sangat luar biasa. Kemudian gue juga awalnya sempat agak ragu nih sebenarnya si Christoph Duarugari ini sama Komang Teguh ini bisa ini gak ya, bisa klop gak ya? Tapi bisa gitu ya. Karena itu tadi Glenn, karena kalau gelandang bertahan nomor 6 itu dia sebenarnya pusat dari seluruh permainan. Kalau nomor 6 ini itu excellent, maka nomor 3 dan 4 ini yang ngerasa nyaman. Nomor 3 4 ini stopper gitu. Karena mereka yang bisa gantian. Mereka yang awal mendistribusikan bola kan dari belakang pasti ke nomor 6 dulu gitu. Dari nomor 6 juga ke depan. Nomor depan itu kalau ngeliat nomor 6-nya itu excellent, dia bisa feeding bola bagus gitu ya. Jaga bola bagus, jaga posisi bagus, dia juga nyaman gitu. Jadi memang ini peran yang dimainkan oleh si Rivaldo Pakpahan sama Kehiros ini benar-benar meliputi semua inti pusat permainan dari Borneo gitu. Semua dari situ gitu loh. Dan terbukti yang tadi gue katakan kan, ketika Pakpahannya cedera, absen, sempet drop. Iya, itu dia. Dan itu mungkin yang ya gue gak tahu ya, gaya mainnya beda sih ya antara Persib sama Persija ya. Tapi itu mereka gak punya tipikal seperti Kehirose ataupun Pakpahan baik di Persib maupun juga di Persija gitu. Mark Klok bukan tipe seperti itu? Makhluk tuh kadang-kadang nggak konsisten juga sih ya, nggak konsisten, terus kadang-kadang ada off day-nya juga gitu ya. Dan ya itu yang gue lihat yang bisa menggantikan dia yang tipenya mirip-mirip gitu juga nggak ada juga gitu ya. Itu yang membuat akhirnya agak terbatas juga di posisi 6 itu gitu ya. Sama kalau Persija malah gue lihat nggak ada nomor 6 ya kali ya, karena mereka semua mainnya flare banget sih. Ya. Walaupun tapi ada sih. Fabio sama Van Basten itu betul. vital sih Om. Iya betul, dia menjadi jangkar lah ya. Tapi yang nomor 6 klasik menurut gue itu gak ada di dua tim itu Glenn. Padahal kalau di fase panjang seperti ini kita butuh 6 klasik gitu ya. 6 yang benar-benar menjadi tukang tumbuk gitu ya. Terus, mungkin ada Robbie Darwis di Persib, cuman secara jam mainnya kan juga sedikit, kurang. Betul. Apalagi tahun depan kan udah gak ada lagi regulasi pemain U23 Glenn. Udah fix itu? Udah fix itu, berarti kan mereka harus tempur udah dengan pemain-pemain. Ya udah pasar bebas udah gitu kan. Itu yang menurut gua besok juga Persib PR juga sih harus nyari pemain-pemain yang untuk gantiin posisi Kakang misalnya gitu kan. Kalau sekarang kan masih regulasi wajib harus main, Robi masih main. Kalau besok nggak bisa lagi kan. Oke. Persib akan menghadapi Bayangkara setelah sebetulnya secara momentum ini anginnya lebih ke Borneo nih. Kalau kita lihat dari Borneo 8 pertandingan tidak terkalahkan, sedangkan Persib walaupun memang tidak kalah tapi kehilangan 2 poin kandang dan tandang itu menjadi sebuah kerugian. Menjelang lawan Bayangkara Om, secara mental, secara psikis ini yang menjadi faktor utama Persib bisa berpotensi kehilangan poin lagi, atau memang secara permainan mereka sudah mulai terbaca? Iya, gua harapin sih Persib bisa kembali ya, karena gue tetap pengen mereka kembali meraih kemenangan. Kalau gue sebagai pengamat yang netral, gue pengen ini semua berakhir di tikungan akhir. Jadi biar rame gitu ya. Jadi Persibnya harus tetap nunjukin kebangkitannya, nunjukin mentalitasnya mereka. Mereka udah 2 kali seri, kehilangan 4 poin. Mereka harus balik lagi. Walaupun kita tahu Bayangkara sekarang juga sedang bagus ya. Terutama begitu datang CDB, luar biasa CDB. Terus Ryu Matsumura juga di situ. Itu membuat Bayangkara menjadi tim yang sangat berbeda. Dan pastinya ini bukan lawan yang mudah. Mainnya juga away. Persib juga kalau away juga ada beberapa momen nih mereka kehilangan poin juga ya. Jadi ya gue rasa Persibnya yang harus benar-benar regroup lagi sih ya. Regroup lagi, harus istilahnya restorasi lagi, lupakan hasil 2 laga sebelumnya, bagaimana caranya mereka kembali ke langgam mereka bermain, memanfaatkan tiap kesempatan. Kemudian jangan sampai mudah terkena counter saat transisi, itu kan yang juga dialami Persib ya, ketika mereka kalah lawan Malut ya, ketika mereka sempat dibobol sama Dewa juga kan gara-gara gitu kan transisi itu yang Persib harus benahi. Terus yang berikutnya menarik pertanyaan Glenn tuh, apakah juga salah satunya lawan sudah mulai membacakan permainan Persib, itu juga gue kira harus mulai dipertimbangkan juga oleh Bojan Hodak, harus sekali-sekali buat formasi yang agak plot twist gitu ya, karena
pola pergantiannya itu udah mulai ketahuan Glenn. Jadi ya Persib harus bisa main di koridor itu gitu. Gimana caranya buat perubahan-perubahan yang mungkin membuat lawan agak terkejut gitu. Bisa aja mungkin Beckham dimainin duluan atau ada Malis mungkin dimainin duluan misalnya gitu ya. Atau Sergio Castel misalnya coba dimain duluan gitu sambil menyimpan hulu ledak terbaik mereka untuk kemudian dimainkan saat dibutuhkan misalnya dibanding memforsir semua squad the best starting 11 tapi akhirnya deadlock terus mati akal hilang gitu kan. Itu kan ya ini kita kan membuat varian-varian ya. Tentu Bojon Hodak ya pasti lebih ahli lah. Kalau kita kan cuma bisa barangkali kalau agak diubah pola pergantiannya ataupun komposisi pemainnya itu mungkin bisa mengubah peruntungan Persib terus ketajaman mereka mungkin bisa kembali pulih gitu. Tapi sebagai pengamat, lu tentu boleh berkomentar soal pendekatan seorang Bojan. Karena kita tahu Bojan itu selalu fokus di lini belakang dia. Dia memastikan pertahanannya kuat dulu dan menyerangnya itu ketika tadi lu katakan momentum Beckham itu ketika itu gol itu udah selesai. Selesai itu pertandingan gitu. Nah, itu apakah pendekatan yang tepat ketika Persib sekarang lagi di perburuan juara dan juga sudah semakin bahkan sama poinnya dengan Borneo FC Om. Bertahan dulu baru menyerang. Ya tetap sih harus tetap seimbang sih menurut gue sih. Persib tuh tim yang mestinya mereka unggul dulu gitu. Ketika mereka unggul dulu baru mereka pegang grip. Mereka bisa membuat berbagai variasi, membuat berbagai rencana dan juga tempo permainannya mereka. Tapi kalau mereka udah kebobolan dulu itu yang agak repot. Karena kalau dia begitu lawannya pasti low block gitu kan ya. Nah kemarin tuh kalau gak salah Julio Cesar ya, pasangannya Barba ya. Waktu lawan Dewa ya? Iya. Gue tuh lebih sur kalau memang Marti Cardi sih ya. Karena mereka tuh kan dua itu yang paling solid ya. Sepertinya emang Julio Cesar tuh nggak terlalu firm gitu dengan Barba. Tapi anyway, menurut gue pertahanan Persib sebenarnya udah bagus. Toh gimana pun mereka juga punya jumlah kemasukan yang sedikit kan dari 18 ya. Makanya jadi kalau itu dijadiin ansih gitu ya, hitung-hitungan kekuatan pertahanannya udah maksimal. Nah, cuman di depannya kan Glenn, depannya mereka kan memang apa ya? Karena menangnya kan juga nggak banyak-banyak, menangnya kan sedikit kan. Itu kan nunjukin jumlah peluang yang mereka miliki dengan jumlah konversi yang mereka dapatkan itu nggak seimbang gitu ya. Itu menjadi problem dan sayangnya itu terjadi di partai-partai yang direct rival gitu loh, partai-partai yang penting. Dan kecuali Beckham yang kemarin lawan Dewa, Beckham lawan Borneo juga sama kan. Yang astagfirullahaladzim gue penyebut ya. Itu bola udah 99% gol, tiba-tiba kok bisa kena punggungnya si Hirose gitu kan. Kalau itu gol kelar itu. Terus juga kemarin yang bola udah harusnya tinggal dia syuting langsung kok bisa-bisanya keblok gitu loh Glenn. Nah itu kan misteri-misteri yang harusnya Persib nggak alamin itu ya. Tapi itulah yang terjadi, makanya gue bilang jangan sia-siain peluang. Karena pertandingan-pertandingan penting itu ditentukan biasanya oleh hal-hal yang detail, hal-hal yang kecil gitu. Yang itu kadang-kadang kagak ada dalam latihan gitu loh Glenn. Mental itu kan masalahnya kan. Itu sih yang gue amatin sih. Tapi lu melihat apa yang terjadi dengan lini depan Persib Om? Apa yang membuat mereka sangat kesulitan mencetak gol? Ya pertama tentu karena apa ya, pertama sekali pasti lawan sudah mengantisipasi bagaimana caranya menghadapi Persib. Apalagi kalau mereka sudah mengurung, pasti lawan-lawan itu akan fokus di kotak 16 gitu ya. Itu memberikan tantangan tersendiri. Terus yang kedua, gue lihat juga di era Bojan ini striker itu nggak cuma ansi striker aja gitu, tapi juga harus kerja juga, harus juga bertahan juga, yang membuat fokus mereka pure, nggak lagi hanya untuk mencetak gol, tapi juga membantu pertahanan ya. Seperti Ulian Barus kan juga banyak juga turun ke belakang gitu ya. Terus Eliano juga walaupun dia banyak diandalin untuk bermain free roll gitu, tapi di momen tertentu juga dia ikut bertahan juga. Tomahe juga begitu gitu. Itu yang membuat akhirnya fokus untuk seorang penyerang yang memang tugasnya nunggu di kotak penalti, terus balik badan nembak kesempatan untuk bikin gol, nggak lagi seperti itu sekarang. Mereka harus juga fluid bermain. Itu yang sedikit agak mereduksi insting mereka gitu ya gue rasa ya. Kan striker kan harus banyak menerima supply kan Glenn, supaya insting mereka lebih terasa. Itu yang ya sekarang dialami oleh Persib, agak kendala gitu ketika supply-nya mereka sedikit, terus mereka jadi striker ini jadi tidak terasa, tidak teruji gitu kan. Akhirnya ketajaman mereka, intuisi mereka tuh jadi sedikit agak tereduksi. Itu yang gue lihat dialami Persib ya. Makanya Ulian Barus kan sempat berapa game itu nggak bikin gol ya. Tapi kemarin baru muncul lagi tuh ya, Andre Jung ya, baru mulai lagi. Jadi ya nggak seimbang gitu Glenn
Ramon Taki juga sempat kan. Jadi antara Ramon Taki, Andre Jung dan juga Barus. Apulian Barus nih, ini nggak seimbang gitu. Ada momen di mana mereka harusnya punya peluang bisa bikin gol, mereka miss, tapi yang lainnya nggak bisa gantiin gitu misalnya. Ya yang pasti tuntutan memang di depan untuk Persib itu sangat besar karena mereka kan selalu itu yang disorot karena jumlah gol memasukkan mereka itu terbilang sedikit untuk tim papan atas gitu ya. Walaupun mereka dari jumlah gol sebenarnya Andre Jung, Ramon Tangki, terus Ulian Barus itu nggak sedikit loh. Gol mereka banyak juga gitu. Tapi Persib butuh lagi lebih dari itu. Nah, artinya lini kedua mereka juga harus lebih produktif kan. Tom Haye gitu ya, terus Mark Locke gitu kan, terus Adam Alis, itu juga mereka harus ikut kontribusi juga. Ketika penyerang-penyerang mereka itu deadlock, ya sekarang gelandang-gelandang mereka harus ikut bantu. Itu yang gue rasa nggak terkonversi gitu loh. Apakah tim yang mau juara itu perlu striker yang menjadi predator, yang menjadi diandalkan, atau sebetulnya pendekatan Persib di Liga di musim ini cukup untuk bisa membuat juara, Om? Cukup. Jadi nggak di era sepak bola modern sekarang nggak harus tim juara itu strikernya jadi goal getter atau jadi top scorer, nggak harus gitu loh. Yang penting bagaimana pendekatan taktikal mereka, plan mereka, terus kekompakan squad mereka, kontribusi setiap lininya gitu ya. Itu bisa sama-sama seimbang gitu, cukup gitu. Tinggal ya kalau faktor keberuntungan kita susah Glenn ya. Itu kan bagaimanapun itu misteri yang ya kita nggak tahu. Tapi yang pasti harus semaksimal mungkin diupayakan gitu dengan squad yang komplit ya dari belakang, tengah, depan gitu harus saling merajut gitu istilahnya. Nggak bisa lagi era sekarang seperti zaman dulu gitu. Juaranya nih pasti striker top scorer gitu kan. Sekarang udah nggak bisa lagi. Tapi gimana sekarang justru juaranya itu karena pencetak golnya itu jumlahnya merata gitu. Semua berarti bikin kontribusi gitu. Itu sekarang. Walaupun pada akhirnya ketika lu butuh satu pemain diandalkan, pemain itu nggak ada, Om. Nah iya. itu yang jadi bingungnya kan? Iya itu apa namanya ya? Itu dinamika ataupun juga kenyataan realita yang ya kita lihat sekarang gitu memang. Tetap aja perlu ada satu pemain yang bisa menjadi pembeda tetap gitu ya. Tapi kan nggak bisa sepanjang musim harus ngandelin pemain itu terus kan. Jadi yang lain juga harus bisa gantiin gitu. Om, sebetulnya kan nasib Persib juara itu masih di tangan sendiri ya. Iya. Gimana mereka akhirnya bisa memainkan 5 laga sisa dengan kemenangan, mereka pasti akan juara. Tapi menurut lu apa sih, Om, yang membuat peluang untuk Persib juara ini bisa tidak terjadi di akhir musim? Ya pertama mereka selip ataupun juga hilang fokus di sisa pertandingan ini. Kan sisa pertandingan ini kita udah bisa sebut ya. Terutama yang paling krusial lawan Bayangkara. Mereka harus menang nih lawan Bayangkara. Oh, bukan Persija? Kuncinya di Bayangkara sebenarnya. Ketika mereka menang lawan Bayangkara, mereka punya kepercayaan diri kembali Glenn. Karena di 2 laga sebelumnya mereka agak drop nih mental mereka. Suka gak suka kehilangan 4 poin dari 2 laga terakhir itu terasa Glenn. Good point ya. Iya untuk kembali nih. Karena itu tadi mereka harus memulai lagi, injak pedal lagi. Ambil 3 poin lawan Bayangkara. Kemudian di laga berikutnya mereka lawan PSM udah gak ada cerita. Main di kandang, lo harus menang. Itu jadi modal besar buat mereka lawan Persija. Karena Persija sendiri sudah pasti mereka gak mau kalah kan. Karena mereka di laga away di Persib mereka udah kalah. Dan mereka apalagi nih menyangkut rivalitas. Pasti bagaimanapun caranya mereka gak mau kalah. Mereka tujuannya bahkan udah di ultimatum sama The Jack harus menang lawan Persib. Ini menyangkut harga diri mereka kan. Nah ujiannya di situ Glenn. Makanya tadi gue bilang ini gimana cerita akhirnya dari perseteruan musim ini. Apakah Borneo punya peluang? Maka gue bilang tunggu pertandingan Persija lawan Persib. Baru tuh kan lihat. Kalau Persib menang lawan Persija, kayaknya kok Persib yang juara ya menurut gue ya. Karena di laga berikutnya Persib tuh tinggal lawan PSM yang sekarang lagi limbung, terus laga terakhir lawan Persijap. Ya kan logikanya gitu kan. Tapi kalau Bayangkara dia nggak menang, udah makin berat kan. Lawan Persija lebih berat lagi gitu. Nggak menang lagi ya. Borneo udah enak jalan. Ya kan. Borneo paling berat lawannya Bali kan. Sebelum ketemu Malut di ujung ya. Kalau ketemu Malut di ujung tuh nunggu episode Persija lawan Persib dulu baru dia bisa lihat nih. Gue perlu fight apa enggak? Jangan-jangan sebelum itu mereka udah cukup bungkus. Berarti tekanan yang paling ringannya di timnya Bang Nabil ya? Apanya? Gimana? Tekanan paling ringannya tim yang Bang Nabil ya? Iya. Karena dia masih bisa berharap juga Persija mengalahkan Persib, menguntungkan tim Borneo. Iya betul, makanya gue bilang kunci dari pacu 3 kuda juara ini itu di pertandingan Persija lawan Persib. Karena pertandingan ini siapapun yang menang atau kalaupun tidak ada yang menang, semua sama-sama kehilangan poin. Nah, kalau di saat yang bersamaan Borneo menang lawan Bali, kan dia ngelit jadinya gitu. Kan itu iringan ya, barengan nih kalau nggak salah ya, lawan Bali kan. Karena besok kan Borneo lawannya Kediri dulu kan, baru lawan Bali. Kan sama gitu kan.
Maka itu di pekan ke berapa tuh Glenn berarti? Pekan 32 ya? 32 apa 31 ya? 3-2 tuh lawan Persija. 32 ya, pekan 3-2. 32. Ya pekan 32. Kuncinya di situ Glenn. Itu yang akan jadi finalnya Itu final. jadi final. Nah, tapi kalau misalkan lihat di weekend ini, lu melihat peluang Persib di Bayangkara apakah bisa mencuri 3 poin dengan tren seperti ini? Bisa kok, bisa. Gue yakin bisa. Bisa dalam arti bukan gue meremehkan Bayangkara ya. Bayangkara juga bisa ngalahin Persib. Tapi kalau dari sisi mental, gue yakin Persib bisa balik gitu loh. Tinggal gimana nih ngeramasinya di ruang ganti nih. Karena dari 2 laga mereka imbang, gimana inilah sentuhan apa ya. Kalau udah kayak begini Glenn udah gak lagi bicara teknik taktikal, tapi lebih ke sentuhan persuasi emosional pemain gitu ya, grouping grouping tim gitu ya, ngebangkitin lagi rasa lapar mereka, tujuan mereka, lebih ke faktor psikologis. Kalau di sekarang ini udahlah aja ngomong taktik apa, semua lawan udah tahu cara main lu gimana, semua lawan udah tahu, lu juga tahu apa yang harus lakukan, lu tahu potensi terbaik lu seperti apa, semua tahu gitu loh. Tinggal mood lu gimana, lu kembaliin mood lu untuk kembali lu punya rasa lapar, punya insting, punya ketajaman, lu harus buktiin. Dan Persib punya itu gitu. Kalau mereka nggak bisa overcome dari tekanan yang sekarang, bahaya Glenn. Kalau Bayangkara kan mereka nothing tulus menang kalah, walaupun mereka punya ambisi untuk ngalahin Persib. Mereka udah nggak bisa juga juara, mereka juga nggak akan turun kan. Iya. Mereka lebih enjoy aja gitu. Faktor non teknis bisa jadi perhatian nggak untuk bisa mempengaruhi Apa nih maksudnya non teknis nih? Karena gini, pada akhirnya kemarin kan ketika melawan Dewa, wasit disorot. Oh iya. Dan ini akhirnya setahu gue wasitnya ketika melawan Bayangkara dan juga Persik melawan Borneo itu dipimpin wasit asing Om. Oke. Dengan adanya tekanan kemarin, apalagi kemarin rame di VAR yang Liga 2 itu walaupun udah diklarifikasi, cuma sempat bikin rame gitu. Gimana lu melihat soal penunjukan wasit ini? Ya memang ini polemik yang polemik yang gue sayangin sih terjadi justru di akhir musim ya. Yang dimana momennya justru itu lagi krusial. Iya, itu yang gue sayangin sih. Tapi alih-alih berpolemik dengan hal-hal non teknis gitu ya. Kalau gue sih menjadi pelatih, gue akan fokus sama tim gue sendiri gitu. Gimana tim ini harus fokus dengan permainan yang udah direncanakan, harus tampil dengan performa terbaik, tidak menyanyiakan peluang, tidak membuat kesalahan-kesalahan yang tidak perlu, tidak mengandalkan wasit gitu ya. Kan kita harus aku jujur juga Glenn, kemarin kan Persib juga ada juga slipnya juga ya. Saat mereka menganggap bola udah keluar ternyata belum, mereka kan agak slip kan, dilepas gitu ya. Yang kayak gitu-gitu kan nggak boleh lagi terjadi. Sebelum wasit membuat keputusan meniup peluit, udah fight aja gitu. Gue rasa itu lebih bijaksana sih dibanding kita tersandra oleh ketakutan-ketakutan akan terjadi hal non teknis gitu ya. Karena kalau yang muncul adalah kecurigaan-kecurigaan Glenn, waduh kita nggak akan pernah berpikir positif gitu loh. Kita mendingan berpikir kepada tim ini, kita yakin tim ini punya spirit yang bagus, tim ini punya mental yang bagus, kita yakin tim ini akan bangkit. Kita lihat bagaimana mereka akan nunjukin itu. Itu sih yang menurut gue sih yang patut kita tunggu gitu loh. Dan harus diakui juga ketika melawan Dewa itu ya memang Dewa secara permainan lebih layak untuk menang. Karena Dewa sangat tidak melakukan kesalahan, sedangkan Persib Bandung melakukan kesalahan ya. Mereka membuat mereka terpleset di situ. Betul. Termasuk ada momen Glenn yang golnya Messi Doro dianulir. Itu kan juga kesalahan juga kan. Untungnya itu dianulir gitu. Artinya kan dari situ Persib harusnya bisa berkaca gitu. Nggak boleh istilahnya oleh orang kita ngomong tuh nggak boleh meleng, nggak boleh hilap dikit gitu ya. Itu pasti akan ada sesuatu gitu. Makanya harus full konsentrasi, harus fokus gitu. Nggak boleh. Pertama nggak boleh buat kesalahan yang nggak perlu. Kedua nggak boleh buang-buang peluang yang harusnya mereka udah konversi. Ya ketiga lu harus fight gitu loh sampai akhir. Ini saya lah kalau ini mereka jaga ya. Itu keberuntungan akan dekat gitu loh. Tapi kalau diantara ini mereka nggak bisa jaga, ya pasti ada aja ketidakberuntungan itu hadir gitu. Thank you Om Yuke. Ya sama-sama Glenn. Jadi itu kita lihat lawan Bayangkara dulu menjadi salah satu penentu dari nasib Persib apakah bisa hat-trick juara atau enggak. Sebelum nantinya laga finalnya, grandenya akan tersaji di GBK. Jadi kalian bisa nonton di video Dojo di Indosiar. Kita akan saksikan Om Yuke juga siaran di sana. Thank you teman-teman.